Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Semoga senantiasa diliputi rasa syukur, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang melimpah bersama keluarga tercinta di rumah. Boleh saya menebak satu hal yang sering membuat orang tua merasa cemas? Pasti banyak di antara Bapak dan Ibu yang merasa takut setengah mati setiap kali melihat piring berisi telur rebus di meja makan kita. Pikiran langsung menjadi sangat was-was. Takut kadar kolesterol tiba-tiba melonjak tinggi, takut asam urat kambuh menyiksa, atau khawatir jantung menjadi terganggu. Akhirnya, lauk sehat yang murah meriah ini dijauhi sama sekali dari menu harian. Padahal, menjauhi telur rebus secara ekstrem justru bisa menjadi bumerang berbahaya yang membuat otot kaki orang tua menjadi sangat cepat kempes, lemas, dan gampang goyah saat mencoba berdiri dari kursi rumah. Mitos menakutkan yang telanjur beredar luas di masyarakat ini, sudah saatnya kita patahkan bersama dengan santai dan jujur, dari hati ke hati. Hari ini, saya ingin membagikan 10 rahasia ajaib yang akan terjadi pada tubuh Bapak dan Ibu jika rutin menjadikan 2 butir telur rebus sebagai menu utama. Tubuh para sepuh yang tadinya gampang lelah dan sering linu bisa kembali bertenaga kuat dengan cara yang sangat murah, mudah, dan gampang didapat sehari-hari. Ada cerita nyata dari seorang pasien lansia berusia 68 tahun yang datang ke klinik saya dengan kondisi pergelangan, kaki yang bengkak besar, dan ototnya lemas, tidak kuat melangkah lagi. Namun, saya benar-benar dibuat terkejut ketika melihat perubahan luar biasa beliau. Seminggu kemudian, yang datang kembali dengan langkah kaki yang sangat tegap, ramping, kempes, dan bugar total tanpa tongkat, hanya karena rutin mempraktikkan kebiasaan sehat ini. Simak terus obrolan santai kita, terutama pada bagian bab kelima nanti ya, karena di sana, saya akan membagikan rahasia instan mengenai metode terapi luar paling aman untuk melunturkan ketegangan sendi kaki tanpa perlu meminum obatnya. Ini menjadi solusi yang sangat pas dan mustajab apabila Bapak dan Ibu kebetulan memiliki masalah pencernaan lambung yang sensitif, sehingga tidak perlu khawatir perut menjadi begah atau mual saat mencoba ikhtiar sehat. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga di layar gawai Anda, masing-masing sebagai jabat tangan hangat kita. Dukungan tulus dari Bapak dan Ibu sekalian adalah penyemangat yang teramat besar bagi saya agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa terus hidup membagikan ilmu kesehatan gratis untuk menemani masa senja seluruh lansia di pelosok Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk santai dulu sejenak. Anggap saja kita sedang mengobrol akrab di teras rumah yang teduh dan sejuk. Saya ingin mengajak kita semua memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia biologis. Saat kita melangkah melewati usia 60 tahun, seluruh organ tubuh mengalami penuaan alami, di mana kompor pembakar energi tubuh atau metabolisme kita, apinya mulai mengecil. Karena api kompor metabolisme melemah, kemampuan tubuh untuk mengalirkan sirkulasi darah dan menyerap gizi makanan menjadi sangat lambat secara sistemik. Cairan sisa pembakaran yang gagal disaring oleh organ pembuangan akan cenderung mandek dan mengendap di area bawah kaki. Akibat gaya gravitasi bumi, saat kita beraktivitas, kondisi ini membuat otot-otot kaki orang tua menjadi kelaparan gizi bersih, sehingga jaringan ikatnya mulai menyusut drastis. Coba bayangkan sebuah rumah panggung kayu kuno yang tiang-tiang penyanggannya mulai keropos dan lapuk karena dimakan waktu serta terendam air hujan. Kalau tiang utamanya dibiarkan begitu saja tanpa pernah diberi balok pengguat yang baru, jalannya rumah pasti akan miring, reot, dan gampang goyah saat ditiup angin. Otot kaki Bapak dan Ibu memiliki kondisi yang mirip dengan tiang rumah panggung tersebut. Sangat butuh pasokan bahan baku yang kuat. Kekurangan zat pembangun inilah yang menjadi akar masalah. Mengapa langkah kaki Bapak dan Ibu terasa sangat berat, gampang lemas,
dan sendi-sendi menjadi kaku linu sepanjang hari. Masalah biologis ini tidak hanya merusak kebugaran gerak fisik harian, melainkan juga sangat mengacaukan kualitas istirahat tidur malam Bapak dan Ibu sekalian. Karena saraf di sekitar kaki yang kelaparan gizi akan terus mengirimkan sinyal gelisah yang membuat batin tidak tenang. Ketika tubuh direbahkan telentang untuk tidur, cairan kotor yang menumpuk di kaki mendadak mengalir kembali ke pembuluh darah utama, memicu reaksi kejut otot berupa kram betis yang sangat nyeri menusuk tengah malam. Secara psikologis, penderitaan fisik yang menahun ini lambat laun memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah. Timbul rasa cemas yang mendalam dan was-was karena takut tubuh kita malah merepotkan anak cucu kita tercinta. Di dalam dunia penelitian medis, salah satunya yang dicatat oleh jurnal kesehatan terkenal American Journal of Clinical Nutrition, telur rebus diakui sebagai sumber gizi terbaik yang nilainya sangat sempurna untuk tubuh manusia jika Bapak dan Ibu rutin mengonsumsinya. Rahasia J pertama adalah otot kaki kita akan kembali padat dan kencang berkat zat bernama leusin yang bertindak seperti semen murni untuk menambal serabut otot yang mulai mengempes. Rahasia ajaib kedua, kandungan protein albumin di dalam telur akan bekerja laksana magnet super cerdas yang menyedot kembali cairan kotor, penyumbap bengkak di pergelangan kaki untuk dibuang lewat saluran air seni. Rahasia ketiga dan keempat, pandangan mata Bapak dan Ibu akan tetap jernih, terhindar dari rabun karena lindungan zat zeaxanthin, sekaligus membuat daya ingat otak tetap tajam bebas dari pikun linglung berkat pasokan gizi kolin yang melimpah. Lalu untuk rahasia kelima dan keenam, kandungan vitamin D alami telur akan menjaga tulang kaki tetap kokoh bebas keropos, ditemani lemak baik yang justru bertugas menyapu bersih kerak kolesterol jahat di pipa darah agar jantung menjadi lebih tenang rileks. Rahasia ketujuh dan kedelapan, kelistrikan saraf tepi akan terjaga sehingga bebas dari siksaan kram malam hari, sekaligus memperkuat benteng imunitas tubuh para lansia agar tidak gampang tumbang oleh flu musiman. Sedangkan rahasia ke-9 dan ke-10 adalah energi sarapan telur ini akan mengalir pelan, membuat perut kenyang lebih lama, sehingga angka gula darah tetap landai aman, sekaligus menjaga kulit luar orang tua agar tetap lembab, tidak kering bersisik. Tolong hindari mengolah telur dengan cara digoreng menggunakan minyak jelantah panas, karena suhu minyak bisa merusak keaslian struktur gizinya dan malah menimbun lemak jenuh yang menyumbat jantung. Mendengar penjelasan ilmiah tadi, mungkin di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian muncul rasa ragu atau khawatir lambung akan terasa begah atau kembung. Tenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian, karena menu alam ini akan bekerja sangat aman bagi organ pencernaan kita, asal kita selalu disiplin pada aturan takaran yang kecil dan ketepatan waktu konsumsi yang benar. Kunci utamanya adalah menggunakannya sebagai ramuan obat yang bekerja lembut. Anjuran terbaik dari segi medis adalah nikmatilah menu sehat telur rebus ini sebagai bagian dari sarapan harian Bapak dan Ibu. Setelah meminum segelas air putih hangat pembuka lambung saat kondisi perut masih bersih, proses penyerapan gizi protein murni akan berjalan sangat halus dan maksimal oleh pembuluh darah usus halus, tanpa memicu peningkatan asam lambung berlebih sehingga aman dari risiko mual, begah, atau perut melilit sakit. Takaran aman harian untuk terapi otot ini adalah 2 butir putih telur rebus yang dimasak matang sempurna. Untuk bagian kuning telurnya yang kaya akan simpanan lemak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, cukup konsumsi 1 kuning telur saja per hari, atau batasi kuningnya 3 kali saja dalam seminggu. Cara pembatasan dosis kecil ini memastikan tubuh orang tua mendapatkan manfaat terbaik bumi tanpa efek samping. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan jujur, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan tidak bisa disamakan begitu saja. Karena setiap orang memiliki riwayat penyakit kronis harian yang berbeda-beda di rumah kita masing-masing. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini,
kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis, tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal kronis parah, yang mengharuskan pembatasan ketat asupan protein. Tolong batasi menu ini. Selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang merawat Bapak dan Ibu di rumah sakit sebelum mengubah pola makan harian, karena sifat berhati-hati adalah ikhtiar yang berkah. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masalah pencernaan sensitif atau kondisi khusus sehingga harus membatasi asupan protein harian, jangan berkecil hati ya. Kita punya jalan keluar lain lewat terapi luar tubuh yang 100% aman karena tidak melibatkan lambung dan ginjal sama sekali. Kami menyarankan metode terapi merendam kedua telapak kaki dengan air rebusan batang serai. Hangat secara mandiri di dalam kamar tidur rumah Anda. Mengapa terapi merendam kaki menggunakan air hangat serai ini memiliki daya hantar penyembuhan bengkak dan otot kaku yang sangat luar biasa cepat? Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di sepanjang permukaan kulit telapak kaki kita terdapat ribuan ujung simpul saraf tepi yang terhubung langsung dengan kelancaran sirkulasi darah organ dalam. Kehangatan media air herbal akan membuka pori-pori kulit luar sebagai gerbang masuk stimulasi perbaikan. Sifat hangat alami dari minyak atsiri serai akan meresap lembut menembus lapisan kulit ari untuk langsung menenangkan simpul saraf perifer yang tegang akibat kelelahan otot menahun. Aliran jarnah kental yang mengendap kaku di ujung kaki akan terdorong untuk kembali mengalir lancar naik ke jantung, membersihkan penyumbatan sisa metabolisme tanpa menimbulkan rasa perih sedikit pun di lambung orang tua kita yang memiliki pencernaan sensitif. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk dipraktikkan langsung di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat gampang ditiru oleh siapa saja. Langkah pertama, sediakan sebuah wadah atau baskom plastik yang cukup lebar dari dapur rumah Bapak dan Ibu. Pastikan wadah tersebut diletakkan di tempat yang aman dan mampu menampung kedua telapak kaki secara bersamaan. Dengan posisi duduk yang santai bersandar nyaman. Langkah kedua, ambillah 3 batang serai segar, cuci bersih, lalu memarkan bagian bonggol putihnya menggunakan ulakan dapur agar kandungan minyak alaminya bisa keluar dengan bebas. Langkah ketiga, rebuslah tumbukan batang serai tersebut bersama dengan 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih, merata, dan air rebusannya menyatu, mengeluarkan hawa hangat serta aroma terapi khas herbal yang menenangkan pikiran kita dari rasa cemas. Langkah keempat, tuangkan air rebusan serai panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu tambahkan sedikit air dingin biasa secukupnya sampai suhunya menurunkan menjadi hangat-hangat kuku yang nyaman di kulit. Saya mengingatkan dengan penuh empati, jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas karena kulit orang tua cenderung tipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas karena faktor usia senja kita. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menggunakan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri, bukan telapak tangan yang tebal. Jika suhunya sudah terasa hangat kuku yang melegakan. Langkah kelima adalah turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air hangat tersebut. Lalu nikmati waktu perendaman kaki luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi merendam kaki hangat ini adalah momen yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, dan bersyukur atas nikmat hidup. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna, dan otak kita akan menghentikan produksi hormon stres secara otomatis. Penurunan hormon stres ini akan menenangkan saraf simpatik yang tegang, mengendurkan ketegangan otot tubuh yang kaku, serta mendatangkan rasa kantuk yang sangat alami
untuk merilekskan seluruh tubuh orang tua kita. Setelah waktu 20 menit berlalu, angkatlah kedua kaki dari dalam baskom hangat secara perlahan-lahan. Coba perhatikan permukaan kulit telapak kaki Bapak dan Ibu. Teksturnya akan terasa lebih rileks dan lembut karena pori-pori kulit yang membuka lebar telah merangsang pengeluaran sisa zat asam keringat keruh yang menyumbat luar tubuh kita. Seka seluruh area kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni atau pelembab alami pada seluruh permukaan kulit kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun murni akan mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap elastis, halus, dan mencegah bahaya kulit pecah-pecah yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang menjaga kesegaran sel setelah terapi akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke pusat saraf otak. Secara biologi tubuh, anjuran terbaik melakukan ritual kehangatan luar dari air serai ini adalah saat menjelang tidur malam, karena membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap saat bersiap memejamkan mata. Penurunan suhu tubuh ini melupakan sakelar utama yang melangsang kelenjar otak untuk melepaskan hormon melatonin dalam jumlah melimpah, yaitu sejenis zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser, sehingga Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh sampai subuh tanpa gangguan dan bisa segera meninggalkan ketergantungan pada obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi merendam kaki hangat air serai. Dan aturan konsumsi yang bijak ini, Bapak dan Ibu jalankan secara rutin setiap harinya. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan gizi alami yang sangat lembut untuk jaringan pergerakan kita, berfungsi menetralkan penumpukan asam laktat di jaringan otot, zat aktif, antioksidan, dan mineral di dalam ramuan murni ini bekerja secara konstan, meredakan peradangan samar pada urat saraf. Secara bertahap, kelenturan jari-jari kaki, sendi lutut, dan pergelangan kaki yang tadinya kaku bengkak seperti terkunci akan berangsur pulih menjadi normal kembali tanpa adanya gesekan sendi yang menyakitkan saat digerakkan. Kelenturan jaringan ikat ini akan meredakan keluhan nyeri punggung akibat rematik menahun. Pulihnya fleksibilitas otot dan kekuatan kaki ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri. Kita tahu bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi tubuh yang tidak stabil dan sendi lutut yang mendadak lemas kaku saat menahan beban tubuh. Dengan otot kaki yang lentur, risiko terjatuh bisa dicegah murni. Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera patah tulang di rumah, sehingga bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, dan percaya diri yang tinggi dalam melangkah setiap harinya. Ketika fisik kembali mandiri dan tegak saat berjalan tanpa bayang-bayang rasa takut akan bengkak kaku. Suasana kebahagiaan di dalam rumah akan meningkat luar biasa, membuat Bapak dan Ibu bisa kembali aktif bergerak menemani cucu. Bukan hanya masalah otot dan sendi kaki yang diperbaiki, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Bapak dan Ibu juga akan dijaga dengan sangat ketat oleh khasiat larutan murni ini. Kandungan alami di dalamnya menyimpan senyawa aktif yang bertindak sebagai antiseptik murni, melindungi tubuh orang tua dari serangan kuman. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sisa air rebusan serai hangat untuk melakukan metode kumur harian. Metode kumur hangat sampai menjangkau pangkau tenggorokan ini akan langsung membersihkan rongga mulut dari sarang kuman atau virus berbahaya yang mencoba masuk, menjaga benteng imunitas dari serangan flu dan batuk musiman. Proses istirahat yang dalam
juga bekerja membersihkan sistem limfatik kita dari sisa peradangan kronis menahun, sehingga menurunkan peradangan sistemik agar tubuh lansia tetap bugar, aktif menemani anak cucu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan kembali dalam praktik harian. Anjuran terbaik adalah gunakanlah waktu setelah bangun tidur sebagai saat paling tepat untuk menerapkan terapi internal. Menikmati 2 butir putih telur, rebus tanpa garam, saat lambung bersih, untuk membuang retensi cairan bengkak secara kilat. Sementara itu, anjuran terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendam kaki hangat, menggunakan air rebusan serai di wadah baskom. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi dan keteguhan hati Bapak dan Ibu untuk merawat tubuh secara disiplin harian. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan keteraturan harian di rumah. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani rangkaian terapi penyembuhan alam ini di rumah harian. Jika di tengah jalan, proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung atau kulit sekitar kaki terasa gatal memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut demi kebaikan fisik. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar yang kita lakukan selalu mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua di rumah. Sehat itu harus dilakukan dengan perasaan yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, dan tanpa ada unsur paksaan yang memberatkan batin kita masing-masing. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan, setelah mengonsumsi putih telur rebus, Bapak dan Ibu bisa meminum segelas air hangat yang dicampur seiris tipis jahe murni alami yang dibakar. Kehadiran jahe ini akan memberikan efek rasa hangat nyaman di lambung. Bapak dan Ibu yang sangat muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kasih sayang yang tulus. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan lemas kaku pada otot kaki orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi keberkahan ibadah, tubuh bugar mandiri, serta hati yang penuh kedamaian. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan yang penuh manfaat ini kepada kerabat sesama, lansia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Salam sehat.